إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Setelah berhala-berhala itu hancur, berkeping-keping, maka marah para penguasa itu. Dan lalu dibawalah seorang pemuda di hadapan seorang raja Namrud dan terjadilah dialog yang oleh Al-Quran dimungkinkan oleh Allah bagi kita untuk bisa kemudian menganalisa ibrah dari dialog tersebut. Qalu a'anta fa'anta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Pemuda itu bernama Ibrahim dan Namrud raja itu bertanya pada Ibrahim, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Lalu Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yadhibun. Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat bicara. Jawab selanjutnya, raja menjadi tertunduk dan berpikir atas jawaban Ibrahim itu. Mengapa saya harus bertanya pada berhala? Al-Quran menunjukkan lagi summa tabisu ala ru'usihim atau kita masa mulai yang ikut. Dan raja nampak menundukkan kepala, kemudian berkata pada Ibrahim, Ibrahim, pasti engkau tahu berhala-berhala itu tidak bisa bicara. Ibrahim pun kemudian menjawab, wala itu min dunillah ma yanfa'ukum shay'an wala yadurrukum. Lalu mengapa ketika mereka tidak bisa bicara, tetapi Anda semua menyembahnya dan bahkan dia tidak bisa memberi manfaat sedikit pun dan bahkan mendatangkan madarat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah makna kemerdekaan yang pertama yang Khatib sampaikan pada jamaah sekalian dan juga pada diri Khatib sendiri, yakni memerdekakan rasionalitas pemikiran. Ketika raja dengan penduduknya seluruh kerajaan menyembah pada berhala itu, sementara Ibrahim mengajarnya untuk menyembah pada Allah, untuk mensucikan ketauhidan. Inilah yang pertama kita perbaiki, ketauhidan, etikat kita, ibadah kita, nilai spiritualitas kita terhadap Allah. Justru tidak ada yang mengikuti. Ketika dialog itu terjadi, kemerdekaan berpikir yang rasional itu dibutuhkan. Dan ketika itu terjadi, dalam dialog tadi disampaikan betapa Namrud kemudian menundukkan kepala dan berpikir ketika Ibrahim meminta dia untuk bertanya kepada berhala itu tentang siapa yang merusak dan menghancurkan berhala itu. Untuk kemudian raja berpikir, mengapa saya harus bertanya pada berhala?
Dan mengembalikan pertanyaan lagi kepada Ibrahim tentu tahu siapa yang merusak peradaban itu. Masyarakat muslimin, rasionalitas berpikir perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berpikir, maka otak kita yang bekerja. Proses di dalam alam pikiran kita itu bekerja, bukan emosional kita, bukan pokok kita kalau orang Jawa berbicara, tetapi daya pikir, analisis, berprosesnya otak yang menyambung pada hati kita, kita sebagai sebuah rentang proses yang sangat rasional tadi Khotib sampaikan. Itulah kemerdekaan yang pertama yang harus kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita lakukan, ketika kita bangun tidur sudah dihadapkan pada pilihan-pilihan yang baik, pilihan yang buruk, pilihan yang halal, pilihan yang haram, semuanya perlu kita merdekakan dalam hidup. Makna kemerdekaan yang kedua adalah juga dialog yang terjadi ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Allah menyebutkan dalam surat Yunus ayat 8, Nabi Musa illa dzurriyyatan min qaumihi akhafu min fir'auna wa mala'ihim ayyaftinakum wa inna fir'auna la'alla fil ard wa innahu laminal musrifin. Maka tidak ada yang beriman pada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaum Musa dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuda-pemuda kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Inilah gambaran yang hampir mirip ketika Ibrahim berhadapan dengan Namrud dan sekarang Musa, dan pada saat sekuens yang sama Musa berhadapan dengan Fir'aun, dan juga terjadi dialog antara Musa dengan Fir'aun. Di dalam surat Asy-Syu'ara Allah berfirman, "Qala Fir'aun wa rabbul alamin." Fir'aun bertanya pada Musa, "Musa, siapa Tuhan seluruh alam?" Musa menjawab, "Qala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin." Tuhan pencipta langit dan pencipta bumi dan semua yang ada di antara keduanya, itulah Tuhan dan Tuhanku jika kamu mau percayainya. Fir'aun mentertawakan jawaban Musa. Qala liman khawlakum la tasmi'un. Dia bertanya, Fir'aun bertanya pada menteri-menterinya, apakah kamu semua mendengar jawaban Nabi Musa? Dan dialog itu terjadi terus-menerus sampai kemudian Musa menjawabnya sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Qala rabbukum wa rabbul abaikum awwalin." Dia Tuhanmu, Tuhan yang tadi menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu, dan juga Tuhan nenek moyang terdahulu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jawaban ini mengakhiri betapa kesombongan, betapa kecongkakan dan apapun yang menjadi karakter diri Fir'aun itu patah oleh apa yang disampaikan oleh Musa. Dan kemudian orang di sekelilingnya pun mengakui rasionalitas itu lagi. Ketika orang berkata kalau Fir'aun itu adalah Tuhan, lalu Tuhan nenek moyangnya dia siapa? Tuhan nenek moyang kita itu kemudian siapa? Karena mereka sudah hidup lebih dulu daripada kita. Inilah kemerdekaan yang kedua untuk bagaimana rasionalitas pemikiran itu bisa mengalahkan kesombongan, kecongkakan dan apapun yang dipunyai oleh diri seorang karakter pemimpin. Khotib tidak ingin
mempersepsikan ataupun menyamakan dengan situasi yang terjadi di negara kita ataupun yang ada di dunia ini, tetapi diri kita adalah pemimpin, masing-masing diri kita adalah pemimpin. Itulah yang dalam hadis dikatakan. Dan karena kita pemimpin, nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita. Dan itu pula lah ketika kita memimpin dengan segala fenomena yang kita hadapi, yang kita alami selama hidup, ya, di dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat, di dalam bernegara, ya akan menjadi pertanggungjawaban pada diri kita masing-masing. Dan ketika kemerdekaan terhadap rasionalitas pemikiran kita kedepankan, tadi khotib sudah sampaikan, rasionalitas itu adalah bagaimana otak ini yang berproses kemudian menyambungkan ke dalam hati, maka dia akan menjadikan keputusan-keputusan yang sangat rasional, yang insya Allah meskipun rasionalitas manusia itu tentu terbatas, tetapi ketika kita selalu sandarkan kepada ilah, kepada Allah, kepada aturannya, kepada ajarannya, kepada semua yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya, insya Allah kita tetap mendekati kebenaran, meskipun kebenaran hak itu tentu adalah milik Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah kemerdekaan yang kedua. Kita jangan dikira ketika kita hidup di dalam keluarga itu ya, seperti biasa saja. Saya adalah seorang suami, saya adalah seorang misalkan paman, adalah seorang keluarga dan lain-lain. Tidak hanya sekedar itu, tapi diri kita adalah pemimpin. Makna kemerdekaan yang ketiga adalah contoh dari Rasulullah baginda Muhammad SAW, yang tentu ini agak sedikit kompleks dalam kehidupan kita yang bahkan saat ini pun kita alami. Itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Hasr ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma fa'allahu ala rasulih min ahli qura falillahi wa lirrasuli wa lil qurba wal yatama wal masakin wa bis sabil kalla yakuna dzulatan bainal aqniya minkum wa ma atakur rasul fahuduhu wa manahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha sabiqul iqab. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda itu dan berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah dan untuk Rasulnya, juga kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul padamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Al-Hasr ayat 7. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Konteks kalimat ini adalah dalam konteks ekonomi. Yang tadi yang saya sampaikan, makna kemerdekaan yang ketiga itu adalah bagaimana kita merdeka secara ekonomi. Ayat ini mengajarkan dalam potongan yang di tengah tadi itu adalah supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Siapa sekali mungkin terlalu sering kita mendengar berapa orang kaya di negeri ini yang bisa kita hitung dari hitungan jari kita, tidak perlu sampai jari kaki. Dan seberapa besar pengaruh dan penguasaan mereka terhadap seluruh rakyat negara ini. Terlalu banyak. Berapa orang di dunia ini yang mungkin bisa dikategorikan menurut Forbes atau menurut majalah apa gitu, yang kekayaannya sekian triliun dolar, menguasai hidup miliaran orang, puluhan negara.
Jadi kita tidak perlu berbicara negara, bangsa, dunia, tapi kembalilah pada diri kita masing-masing. Kembalilah pada lingkungan kita saja. Di mari yang mempunyai harta lebih, kita punya yayasan, kita punya sekolah di samping ini. Sekolah penting, jamaah sekalian, karena itulah kunci pengentasan kemiskinan. Dan itu menjadi konvensi internasional. Tidak perlu orang diberi harta, habis. Berilah dia begitu. Sumbanglah yayasan-yayasan itu yang dia running pendidikan, melakukan pendidikan, dan semoga pendidikan itu bisa menjadi gratis, pendidikan bisa menjadi murah. Karena dari situ itulah kemudian mereka akan belajar, anak-anak itu akan tumbuh, anak-anak itu akan belajar untuk mandiri dan terus sampai dia akan menjadi orang yang berguna. Hanya dengan itu, ya, hanya dengan pendidikan itu, dia bisa merubah hidup. Tidak ada cara lain. 1-2 kasus itu ada, tapi tidak perlu dijadikan sebagai sebuah trademark untuk kalian. Dan itu pula yang oleh Allah secara khusus di dalam juz amma itu juga diberikan arwah juga dibiti. Jadi bagaimana kita semua harus memberikan perhatian kepada fakir miskin, dan bagaimana kemudian mereka itu dengan pendidikannya bisa merubah hidup. Karena sekali lagi jamaah yang dimulakan oleh Allah, karena dengan pendidikan setidaknya mereka meskipun tidak perlu dihitung kekayaan itu dengan hartanya, minimal dia mandiri. Mereka bisa take care, memperhatikan diri mereka sendiri. Masyaallah muslimin rahmatullah. Itulah 3 makna kemerdekaan yang patut untuk kita renungkan. Untuk bila kita tidak bisa melaksanakan ketiga-tiganya, yang nomor 1 dan nomor 2 itu tentu bisa kita laksanakan. Dan itu insya Allah akan menjadi modal yang sangat berharga pada diri kita masing-masing. Setidaknya kita tidak menjadi orang yang mudah marah, orang yang mudah insecure, orang yang banyak mempunyai tingkah-tingkah laku yang kurang terpuji. Semoga Allah selalu menjaga dan Allah selalu memelihara diri kita dari perbuatan-perbuatan yang kurang benar. Barakallahu fi al Qur'an azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah ittaqullah fima amara wa antahu aman naha wa alamu anna Allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi nafsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyaallah muslimin, pada kesempatan khutbah yang kedua ini khatib ingin sedikit merenungkan kita semua bahwa apabila kita merasa di dalam kehidupan ini 3 hari lagi kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, kurang beruntung hidup di negeri ini atau sangat beruntung di negeri ini, artinya betapa begitu susah hidup di negeri ini, atau alhamdulillah begitu banyak anugerah hidup di negeri ini. Itulah fakta sosial, fakta politik, fakta ekonomi,
yang memang mesti selalu ada dalam sebuah negara. Renungan yang ingin khotib sama-sama dengan jemaah sekalian ingatkan adalah bahwa hal yang semacam itu, kesusahan, kesedihan, kurang beruntungan tadi, atau yang sebaliknya, semuanya kita punya rumah besar, mobil, dan segalanya, jamaah itu tidak terlalu lama. Allah mengatakan satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia, ka'alfisana. Jadi kalau kita hidup secara matematis, kita rasionalkan dengan berpikir tadi ya, kemerdekaan berpikir rasional tadi itu. Kalau satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, 1000 tahun di dunia, maka kita hitung 1 tahun 365 hari. Jadi 3 dikalikan 1000 kali 360 hari. Kemudian dibagi lagi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, dalam 1 bulan ada 30 hari, dalam 30 hari ada 70, sampai kemudian kita menemukan dalam sehari semalam yang kita alami ini itu ada 20 jam. Maka perbandingan hidup kita itu dalam hitungan akhirat 1,4 jam. Jadi kalau kita tuh susah, tidak beruntung, atau yang tadi sebaliknya beruntung sekali, tidak lama, 1,4 jam. Silakan Bapak sama sekalian dibagi. Tapi kenapa begitu lama? 40 tahun, alhamdulillah. 50 tahun, alhamdulillah. 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun ada yang hidup sampai seperti itu. Alhamdulillah. Di mata akhirat 1,4 jam. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam hidup yang 1,4 jam itu untuk bekal, untuk berlomba-lomba sebaik-baiknya untuk bekal nanti yang 1 hari itu seperti 1000 tahun di akhirat. Masya Allah, kita kekal selama bisa kita kembali. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita berdoa insya Allah keimanan kita, keislaman kita, kehidupan kita selalu bermakna dan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadaka muwahhidiyati wan nas wansur man nasaruddin wahdul man hadal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'anna bala wal waba waz zalazil wal mikan wa su'al fitnah wal mikan ma tuhar minha wa ma baton anil baladina Indonesia khusus wa sa'iril buldan muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.